Hai sahabat sekolah, kembali dengan saya Vita dalam acara Sekolah Bicara. Saat ini, pengendalian emosi di kalangan pelajar sedang menjadi sorotan. Di tengah tekanan akademik, pergaulan, dan perkembangan teknologi, banyak siswa yang mengalami tantangan dalam pengendalian emosi mereka. Mengontrol emosi bukanlah hal yang mudah, terutama bagi siswa yang mengalami banyak tantangan dalam hidupnya. Hari ini, kita akan mendengar langsung kisah nyata dari seorang siswa tentang bagaimana dia mengontrol emosinya. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang bersama salah satu siswi yang akan menceritakan pengalaman pribadinya tentang mengontrol emosi. Jadi, gimana nih pengalaman kamu tentang mengontrol emosi? Iya Kak, jadi waktu itu ceritanya aku baru selesai ulangan. Rasanya aku capek banget karena emang ulangannya susah ya. Terus tiba-tiba teman aku datang. Dia numpahin air ke buku catatanku. Kesel banget sih rasanya, pengen marah ke dia. Terus, apa yang kamu lakukan untuk mengontrol emosi saat kejadian itu? Rasanya aku tuh pengen teriak, tapi aku ingat perkataan guru BK aku untuk tarik napas dahulu dan jangan bereaksi terlebih dahulu. Jadi ya udah aku diam dulu, terus aku tarik napas, terus aku bilang baik-baik ke dia. Wah, keren ya, kamu sudah melakukan kontrol emosi saat kejadian itu. Iya, dan rasanya lega banget karena ternyata lebih enak menyelesaikan emosi dengan kepala dingin. Pelajaran penting ya. Terus menurut kamu, apa pentingnya bagi siswa untuk mengontrol emosi? Penting banget sih menurut aku supaya kita nggak menyakiti perasaan orang lain dan juga supaya masalah tersebut tidak semakin besar. Karena kadang yang bikin ribut itu bukan masalahnya, tapi cara kita menanggapinya. Nah, teman-teman, itu tadi cerita dari Wilda tentang mengontrol emosi. Jadi, mengontrol emosi itu bukan berarti lemah, justru menunjukkan kekuatan. Baru saja kita mendengarkan kisah dari salah satu siswa mengenai pengalamannya dalam mengontrol emosi. Kini saatnya kita mengetahui dari para ahli bagaimana cara mengendalikan emosi pada siswa. Terima kasih kepada program Sekolah Bicara yang telah menghadirkan siswa seperti Wilda. Kisahnya bukan hanya menyentuh, tetapi juga sangat edukatif. Sebagai ahli bidang dalam psikologi pendidikan, saya melihat bahwa kemampuan Wilda saat mengontrol emosi itu merupakan contoh nyata dari self-regulation, di mana seseorang akan mengontrol emosi, pikiran, perilakunya dalam situasi tertentu. Mengontrol emosi itu bukan hanya saat kita sedang marah, tetapi kita mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Siswa yang bisa mengelola emosinya itu jelas memiliki hubungan sosial yang lebih sehat dan belajar yang lebih nyaman. Mari kita jadikan kisah Wilda sebagai inspiratif untuk kita semua dalam mengelola emosi. Emosi adalah bagian alami dari diri seorang manusia. Namun untuk mengelola emosi merupakan salah satu tingkat kematangan dari sebuah spiritual dan juga sosial oleh seseorang. Nah, dari kasus Wilda kita bisa melihat bagaimana cara Wilda mengatur kesadaran diri yang sudah diterapkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif psikologi yang positif, apa yang sudah dilakukan Wilda itu merupakan hal yang sangat bagus karena dia pada saat dia emosi, amarahnya tidak langsung meledak-ledak dan juga ya merupakan sesuatu yang positif yang sudah dilakukan oleh Wilda. Pengelolaan emosi yang dilakukan oleh Wilda merupakan hal yang sangat wajar dilakukan di ranah pendidikan karena kalau ada emosi yang meledak-ledak itu mengganggu proses belajar dari seorang siswa. Baik, itu saja. Saya sangat berterima kasih kepada program Sekolah Bicara yang telah menampilkan kisah inspiratif dari Wilda. Ceritanya mengajarkan kita untuk tetap tangguh dalam menghadapi kesulitan. Sebagai seorang psikolog pendidikan, saya melihat Wilda ini sangat tangguh dalam menghadapi masalahnya. Tangguhan bukan berarti tidak pernah merasa sedih, tetapi mampu untuk semangat lebih maju. Ini sangat penting bagi siswa agar pribadi siswa bisa lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan. Wilda mengajarkan kita bahwa pendidikan itu bukan berarti soal nilai, tetapi juga membentuk karakter agar kita bisa tangguh dalam menghadapi masalah.
Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengelola emosi mencerminkan kedewasaan seseorang. Nah, dari pengalaman Willy tadi menunjukkan bahwa sikap tenang dan kesadaran diri berperan penting untuk menjaga hubungan baik dan mendukung keberhasilan belajar. Sekian dari saya, sampai jumpa di edisi berikutnya. Bersama saya Vita di Sekolah Bicara.